Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jangan kalian berfatwa seperti itulah. Ini kan soal inspirasi. Jadi kita ini selaku manusia yang punya akal, kita mendapatkan inspirasi dari manapun. Jadi kalau saudara kalian mengagumi kepada Bung Roky Gerung itu kan, sekali lagi ini soal intelektualitas, bukan soal agama beliau. Tapi kalau kita mau jujur memperhatikan dengan akal sehat, bahwa beliau itu begitu dekat dengan kita. Bahkan pembicaraan beliau itu sungguh bernuansa Islam, sangat Islami. Membela sebenarnya kepentingan umat ini. Nah, kemarin kan kita ada nonton bagaimana beliau itu berdialog dengan UAS, begitu dekatnya. Jadi ini adalah anugerah bagi bangsa. Beliau dengan kemampuan intelektualitas beliau itu membantu mencerahkan pemikiran kita yang selama ini terpangkas, terbonsai. Nah, kita syukuri keberadaan beliau. Sungguh berat, ini risikonya berat bagi seorang Roky Gerung. Jadi dari manapun, sekali lagi jangan kita batasi lah. Zauki kita inspirasi dari manapun. Nah, kita akan mendapatkan apa benar kita mensyukuri keberadaan apa yang Allah berikan di permukaan bumi ini. Apalagi sesama manusia keturunan Adam ini. Jadi agama itu untuk yang berakal. Dengan agama, maka akal kita itu lebih meningkat kualitasnya. Kecerdasan kita makin meningkat. Inilah orang-orang yang seperti Bung Roky Gerung itu hanya selapis itu hanya sebuah kain sutra. Kalau beliau itu beriman secara syariat kepada Islam, Abi yakin beliau memiliki dasar yang sudah mapan. Kita syukurilah ini. Orang-orang seperti beliau banyak memberikan pencerahan dan pengorbanan risiko yang beliau hadapi. Ini anugerah Allah kepada bangsa ini, bahkan kepada umat Islam. Tapi tolonglah ini dengan nurani. Bangsa dan negara kita ini, kalau menurut Abi ini, memerlukan lebih banyak orang-orang yang intelektual plus pemberani seperti Bung Roky ini. Bahkan agama memerlukan pula orang-orang yang punya kredibilitas intelektual ini ada di dalam agama, supaya benarlah agama tadi mencerdaskan akal sehat. Tidak beragama seseorang itu kecuali yang berakal. Ini kan masih bahasa metafor. Jadi yang benar di dalam agama itu adalah yang mampu mengolah pemikiran-pemikiran sehingga wujud kehendak di dalam agama itu bisa mengkristalisasi, terijawantahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, makanya kenapa Anies
itu banyak dukungan oleh rakyat yang rata-rata pikirannya ini sekian tahun terbonsai, terpangkas. Karena Bung Anies itu bagian yang diingini oleh bangsa ini, manusia yang cerdas, yang mampu mengungkap akal sehatnya tadi ke publik, menawarkan ide-ide cemerlangnya yang selama ini dirindukan oleh bangsa dan negara kita ini. Jadi kemerdekaan itu sebenarnya ingin dirindukan oleh masyarakat kita ini. Orang yang mampu mengolah potensi negeri ini. Jadi janganlah kalian mengikuti doktrin-doktrin yang menyebabkan kita itu tidak bisa berkembang. Akal sehat kita itu, jangan sampai akal kita ini kemudian terbatas. Akal kita ini punya wawasan hanya suasana bangsa dan negara kita. Sekian tahun kita ini kan dari penjajahan 3,5 abad terus memiliki pemimpin-pemimpin yang otoriter sampai kepada pemimpin-pemimpin yang cenderung kedungu-dunguan, sehingga ini akhirnya menghasilkan doktrin-doktrin yang terus mewariskan kedunguan-kedunguan. Apakah di dalam berbangsa dan bernegara, atau maaf ini di dalam agama? Mudah-mudahanlah kalian lebih harap inspirasi dapatkan dari siapapun juga. Kan Nabi berkata, unzur maqala walat tanzur man qala. Inilah sebenarnya diberi kebebasan oleh Sayyidina Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaika